Shalom mempelai Kristus, kami mengucapkan selamat beribadah di rumah bersama dengan keluarga melalui ibadah online yang kami siarkan melalui channel YouTube Gereja Betani Salatiga. Kami berharap kita semua dalam keadaan yang sehat dan damai sejahtera di tengah pandemi virus corona saat ini. Mari segenap kita untuk semakin menyadari bahwa rumah adalah gereja, gereja adalah keluarga. Kami tetap menghimbau kepada mempelai Kristus untuk tetap berada di rumah demi memutus rantai penyebaran virus corona, bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Sehubungan dengan situasi menyebarnya virus corona, maka kami menghimbau bagi jemaat untuk menggunakan masker, terutama saat beraktivitas di luar rumah. Sediakan juga hand sanitizer yang bisa Anda bawa dan pergunakan saat tidak ada air untuk mencuci tangan. Untuk mempelai Kristus yang membutuhkan konseling, Anda bisa menghubungi tim penggembalaan per wilayah atau dengan pejabat gereja dan gembala FA. Berikut kami sampaikan pihak-pihak yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan layanan konseling. Untuk wilayah Tingkir, Bapak Pendeta Muda Supriyanto, 0856 2715 901. Bapak Pendeta Pembantu Yusuf Purwanto, 0812 2551 811. Untuk wilayah Sidorejo, Bapak Pendeta Muda Satrio Sambodo, 0819 1233 4438. Bapak Pendeta Pembantu Budi Sugiarto, 0812 1506 1964.
Untuk wilayah Sidamukti, Bapak Pendeta Pembantu Bambang Heru 0813 2578 3468. Bapak Pendeta Pembantu Dwi Novi 0856 4118 7008. Wilayah Argomulyo, Bapak Pendeta Muda Tony Baskoro 0856 4073 4016. Bapak Pendeta Muda Joni Purwoto 0852 2526 4383. Bapak Pendeta Muda Aji Kurniawan 0878 3459 9191. Untuk wilayah luar kota, Ibu Pendeta Pembantu Wiwi Sigit 0878 7087 0140. Untuk wilayah Ungaran, Bapak Pendeta Pembantu Priyo Kurniawan 0831 0876 0346. Untuk wilayah Ambarawa, Bapak Waluyo 0813 2550 3150. Bapak Sugoto 0813 9021 6656. Bapak Saud Sitomorang 0877 2412 9160. Wilayah Paraan, Bapak Pendeta Muda Denny Mustamu 0812 1698 5997. Bapak Pendeta Pembantu Paulus Widodo 0815 7504 6668. Mempelai Kristus, kami akan menyiarkan pelayanan rohani yang berbeda setiap harinya melalui channel YouTube Gereja Betani Salatiga dan juga di Radio Betani 107.7 FM. Jangan lewatkan seluruh acara ini jam 8 malam setiap harinya. Untuk hari Senin akan ada tayangan Praise and Worship. Hari Selasa ditayangkan som tentang pengajaran Alkitab. Untuk hari Rabu, kami akan menyiarkan Praise, Worship, and Prayer secara live. Hari Kamis, giliran fellowship bersama Family Altar. Untuk hari Jumat, akan ada tayangan khusus untuk youth. Di hari Sabtu, jangan lewatkan juga acara doa malam. Dan tentu saja, hari Minggu kami akan menyiarkan ibadah raya. Khusus untuk ibadah raya Minggu, ibadah raya 1, 3, dan 5 akan disiarkan di Radio Elisa 103.9 FM dan Radio Betani 107.7 FM di jam setengah 7 pagi, setengah 11 siang, dan 6 sore. Untuk ibadah raya 2 dan 5, Anda bisa saksikan di channel YouTube Gereja Betani Salatiga di jam setengah 9 pagi dan 6 sore. Setiap minggu juga akan diadakan perjamuan kudus yang tetap bisa Anda ikuti di rumah. Anda bisa mengusahakan kebutuhan roti dan anggur secara mandiri dan secara tepat. Roti bisa menggunakan hosti atau roti tawar, sedangkan anggur bisa menggunakan anggur perjamuan, sirup, atau air mineral. Mari kita tetap memperingati kematian Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Mari kita terus menjadi pribadi yang penuh kemurahan hati dengan setia memberikan persembahan yang dapat kita berikan secara online melalui menu pembayaran ke QR Merchant Gereja Betani Salatiga di aplikasi OVO, Gojek, Dana dengan cara pilih tujuan pembayaran dengan upload QR Code gereja yang sudah disimpan di galeri handphone Anda atau melalui menu transfer di M-Banking BCA dan pilih QR Code gereja. Dukung pelayanan kami melalui rekening Bank BCA di nomor 013 1300301 atas nama Gereja Betani Indonesia Salatiga. Anda bisa mendapatkan QR Code ini melalui Instagram gereja atau Facebook Gereja Betani Salatiga. Saat ini mempelai Kristus, mari kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk beribadah bersama keluarga kita masing-masing. Mari kita fokus memuji dan menyembah Tuhan dan meninggalkan sejenak aktivitas harian kita. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Kalau kita boleh merayakan hari kebangkitan, kemenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus.
bersyukur dan terima kasih Tuhan. Kalau hari ini Tuhan kami boleh memperingati hari kemenangan, kebangkitan Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Kami mau memuji menyembah Tuhan. Kami mendengarkan kebenaran-kebenaran firman-Mu, pesan-pesan firman-Mu Tuhan. Sekalipun kondisinya berbeda, tapi kami percaya Tuhan kami Yesus Kristus tidak pernah berubah dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami serahkan ibadah kami. Haleluya, amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Oh, haleluya. Zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Amin. Dan inilah zaman hamba-Mu Musa, kebenaran dipulihkan. Dan meskipun zaman ujian cobaan, pedang gelap dan kelaparan, di belantara tangkat berseru dan jalan bagi Tuhan. Amin. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Haleluya. Inilah zaman Yehezkel, tulang kering dihidupkan. Amin. Dan inilah zaman hamba-Mu Daud, bait pujian dipulihkan. Amin. Dan inilah zaman tuaian besar, ladang menguning di dunia. Kamilah pekerja di kebun anggur-Mu, nyatakanlah firman Tuhan. Dia datang di atas awan, sambil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan. Dia datang, dia datang di atas awan, sambil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Yang telah ada, yang ada, yang akan datang. Amin. Yang telah ada, yang ada, yang akan datang. Sekali lagi. Yang telah ada, yang ada, yang akan datang. Sekali lagi. Yang telah ada, yang ada, yang akan datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan. Saudara diramakan, dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion
Yesus datang di keluarga kita, di setiap gereja Tuhan, di bangsa ini, maka sesuatu akan terjadi. Kuasa Tuhan terjadi, revival terjadi di setiap keluarga, di bangsa Indonesia, bahkan di muka bumi ini. Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati dan hidupku. Amin. Pastimu bakarku, jadi korban persembahan. Jamah bibir, hati dan pikiran dengan api urapanmu. Beriku kasih kudusmu. Amin. Jangkau semua bangsa bagiku. Gerakan, gerakan Roh Allah terjadi di sini. Amin. Allah bukan melawan umatnya, di timur dan barat, dari utara selatan. Amin. Lawatan Allah sekarang. Yesus Tuhan, jamah setiap bangsa, jamah keluarga-keluarga kami. Allah bakar hati dan hidupku, apimu bakarku, jadi korban persembahan. Jamah bibir, hati dan pikiran. Amin. Dengan api urapanmu, beriku kasih kudusmu. Jangkau semua bangsa, jangkau semua bangsa bagimu. Gerakan, gerakan Roh Allah terjadi di sini. Allah bukan melawan umatnya, di timur dan barat, dari utara selatan. Lawatan Allah sekarang. Oh, gerakan, gerakan Roh Allah terjadi di sini. Allah bukan melawan umatnya, di timur dan barat, dari utara selatan. Lawatan Allah sekarang. Yesus Tuhan.
buat Allah kita. Yeah. Terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu. Haleluya. Bersama katakan pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Haleluya. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan Tuhan lawatan-Mu. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Haleluya. Datanglah dan berkuasa, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, puji haleluya. Katakan great is our God. Ya, terima kasih Tuhan, Engkaulah pemilik kehidupan ini. Haleluya. Yang percaya bersama katakan pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan lawatan-Mu. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Haleluya. Katakan datanglah dan berkuasa, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Biarkan para pemusik memuji nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan buat kebangkitan-Mu. Ya, kami rindukan Tuhan kuasa lawatan-Mu. Yeah. Bersama katakan kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Yeah. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan puji. Haleluya. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Katakan great is our God. Haleluya. Sorak-sorak bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Dia Allah yang baik, bahkan teramat sangat baik. Yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Terima kasih Tuhan buat kebangkitan-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih dan lawatan-Mu. Saat ini Tuhan, kami ingin memuji meninggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan Dia baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih
setianya. Ucapkan syukur bagi Dia dan katakan syukur bagi Dia. Allah yang kuasa, Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya. Ajaib perkasa yang diperbuatnya. Haleluya. Di hadapan segala bangsa, Engkau baik Tuhan, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kasih setiamu Tuhan, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Katakan Dia Allah yang baik. Haleluya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Yang mengasihi Dia, saya jatuh bangkit berdiri dan katakan sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Engkau baik Tuhan, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kasih setiamu Tuhan, Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya. Bahwasanya untuk selamanya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Yang percaya Dialah yang baik, haleluya.
kerajaan dan kehendak-Mu dinyatakan bagi setiap kami di bumi ini saat ini sempurna. Di bumi seperti di surga di bumi. Di bumi seperti di surga di bumi. Di bumi seperti di surga. Mari sembah Dia. Haleluya. Dan sebentar kami mau terima perjamuan kudus ini Tuhan. Hati kami siap dan percaya bahwa apa yang sudah Engkau lakukan 2000 tahun yang lalu di Bukit Golgota itu tidak pernah menjadi sia-sia. Bahkan hari ini kami memperingati kebangkitan-Mu Tuhan. Maut sudah dikalahkan. Sengat maut sudah dipatahkan. Sehingga tidak ada satupun yang perlu kami takutkan lagi. Karena kami percaya Roh Tuhan yang lebih besar itu, Roh kehidupan itu telah menyertai kami dan tinggal bersama-sama dengan kami. Dan kalau sebentar kami mau terima perjamuan kudus ini, kami siapkan perjamuan kudus ini, roti dan anggur yang datangnya daripada Tuhan sendiri. Yang ada dalam hidup kami, yang tidak bisa diambil oleh siapapun juga, dan yang tidak bisa digantikan oleh apapun juga. Semuanya ada dalam hidup kami. Kami di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami Tuhan. Kami persiapkan perjamuan ini sepenuhnya dalam kasih dan kuasa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sambil mengangkat roti perjamuan kudus anggur di tangan kananmu, angkat penyembahan. Shinarala moriarala mashande. Oh, pandang salib Yesus, saudara. Pandang kemenangan yang Yesus sudah berikan. Dia sudah mengalahkan maut. Dia sudah mengalahkan segala ketakutan-ketakutanmu. Dan dia sudah memberikan pengharapan yang baru. Satu kehidupan yang baru. Yang terjamin di bumi ini dan sekaligus di surga. Shikiaralamo yarabash Hiarabashigaralamo Hiaralamashegeramoramasse Hiraramashenaramo. Mari sembah Dia. Segenap hatiku menyembah-Mu, segenap hatiku memuliakan Engkau Tuhan. Percaya hadirat-Mu penuhi setiap kami. Urapan-Mu Tuhan lingkupi segenap hati kami. Jesus. Saudara berbahasa roh, berbahasa roh. Mari berbahasa roh. Bahasa roh membangun hidupmu. Bahasa roh menolongmu untuk engkau kuat. Bahasa roh membuat engkau tahu Roh Allah ada dalam hidupmu. Kirabakarabasyakarabatakan Korabashararabakaramu Hipapapapashikirarararamoyase Korabasharararamoyasane. Bahasa-bahasa yang khusus dengan Tuhanmu. Bahasa-bahasa yang khusus dengan Roh Kudus.
Hirababata syarararabararamo. Hirabashekirabakarabararamo. Hiradalamo. Hiradalamashinarama. Jesus. Jesus. Hati kami bersukacita Tuhan. Hati kami bergirang karena Engkau. Hati kami dipenuhi dengan kesukacitaan dan rasa syukur. Karena kami kenal, kami tahu siapa Yesus Kristus. Yang sudah mati dan bahkan sudah bangkit bagi kami. Dan bahkan hari ini Engkau sudah memberikan Roh Kudus-Mu bagi kami. Sungguh Tuhan, hidup kami terjamin. Hidup kami sungguh ada dalam rancangan dan kehendak-Mu yang sempurna itu. Sebentar kami mau nikmati tubuh darah Yesus melalui perjamuan kudus ini. Kami mau terima sepenuhnya kuasa yang melekat dalam perjamuan kudus ini. Kami percaya keselamatan menjadi bagian yang pasti dan terjamin atas setiap hidup kami yang percaya kepada Engkau. Bahkan kami tahu melalui kematian-Mu di kayu salib Engkau sudah menanggung segala penderitaan sakit penyakit kami. Oleh bilur-bilur-Mu sakit kami disembuhkan. Dan kuasa yang memerdekakan itu menjadi kekuatan bagi kami. Bahkan kami percaya Engkau sudah menanggung segala kemiskinan kami, kekurangan kami, kesakitan kami. Semuanya Tuhan sudah Engkau tanggung di kayu salib. Kami mau terima sepenuhnya itu menjadi bagian yang melekat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dan sebelumnya kami mau mengakui pengakuan iman rasuli kami di hadapan-Mu. Dan juga di hadapan sesama kami, di hadapan keluarga kami, bahkan di hadapan sekitar malaikat-malaikat yang menyertai kami di sekitar kami. Mari sama-sama, 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana akan datang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dan bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Terima dengan sukacita dan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari angkat cawan saudara, cawan perjanjian yang dimeteraikan oleh darah anak domba Allah yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa. Supaya kami yang berdosa kami mengalami dan menerima pengampunan dosa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, darah-Mu adalah kehidupan kami. Kami menerima darah Yesus, disembuhkan oleh darah Yesus, diselamatkan oleh darah Yesus, dilayakkan mendekat kepadamu oleh darah Yesus. Dan kami terima hikmat-hikmat oleh karena darah Yesus. Kami terima semua yang terbaik dari surga oleh karena darah Tuhan Yesus yang dicurahkan bagi kami. Kami terima sepenuhnya Tuhan. Bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari letakkan cawan saudara, mulai sembah Dia. Kami rindu terus menyembah-Mu, sebab kami percaya Tuhanku hadir, selalu menyertaiku, tak pernah Kau tinggalkan diriku, selalu ada di setiap langkahku. Ku menyembah-Mu,
Kami bermazmur bagimu Tuhan, Allahku yang ku percaya, Yesusku, Kau segalanya bagiku. Mari datang Tuhan, kerajaan-Mu ditegakkan, pemerintahan-Mu dinyatakan di bumi ini, di hidup kami. Yesus, kiara lama syade. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalanmu. Oh, ku berikan semuanya bagimu Tuhan, karena hidupku ini milikmu, tubuh jiwa rohku milikmu Tuhan. Semuanya hanya bagimu, di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan, Lord, I give you my heart, I give you my soul. Lord, I give my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lagi, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you, Lord. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Mari tepuk tangan saudara-saudara yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Biarlah jalan-jalan-Mu menjadi jalan-jalan kami Tuhan. Kehendak-Mu menjadi kehendak kami Tuhan. Rancangan-Mu menjadi rancangan kami. Terima kasih Bapa, berbicara melalui firman-Mu. Kami siap menerima, kami siap melakukannya. Kami siap Tuhan untuk melihat semua janji Tuhan digenapi atas setiap hidup kami. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang berbahagia bersukacita berkata Amin. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Mari silakan Bapak Ibu saudara sekalian, jemaat Tuhan di rumah, kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan, shalom, salam sukacita, kemenangan yang Tuhan berikan buat kita. Biarlah itu menjadi terus kekuatan kita untuk terus melangkah menghadapi hari-hari kita, hari demi hari kita bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Setelah saya mau lanjutkan mengenai khotbah saya pada hari Jumat kemarin. Dan Jumat kemarin saya sampaikan mengenai 2 poin dari Matius pasal 27 ayat 50 sampai dengan 55. Apa yang terjadi saat Yesus menyerahkan nyawanya. Yesus mati di kayu salib. Ternyata bukan tangisan yang terjadi. Ternyata bukan hanya sekedar kesedihan-kesedihan yang terjadi. Tetapi ada satu peristiwa yang sangat dahsyat sekali. Jumat kemarin saya sampaikan ada 2 hal, yaitu bagaimana tirai bait Allah terbelah dari atas ke bawah.
Itu sebagai satu lambang bahwa sejak saat itu tidak ada satu lagi penghalang apapun juga yang bisa menghalang-halangi perjumpaan Tuhan dengan umatnya, dengan orang-orang percayanya. Saudara, Ibrani 10 mengatakan dengan penuh keberanian kita menghampiri tata Allah. Oleh karena saya terus pesan, saya mau beritahu jemaat-jemaat di rumah, terus bangun mezbah keluargamu, terus bangun pujian penyembahan, terus bangun hidupmu untuk terus mendekat kepada Tuhan. Muka dengan muka engkau bisa mengalami perjumpaan ini, saudara. Siapapun anak-anakmu yang mungkin masih kecil, ajari mereka untuk berjumpa dengan Tuhannya. Yang kau percaya, yang kau sembah itu. Orang-orang tua engkau punya kewajiban, engkau punya tugas untuk memperkenalkan anak-anakmu kepada Allah yang kamu sembah. Yang kamu temui, yang menemui engkau juga. Oleh karena saat ini waktu yang baik untuk seluruh keluarga di rumah-rumah. Untuk perjumpaan-perjumpaan pribadi terjadi di tengah-tengah hidupmu. Yang kedua adalah terjadinya gempa bumi yang luar biasa. Bukit-bukit batu terbelah dikatakan. Saudara, goncangan tidak ditujukan, dimaksudkan untuk merusak atau membuat kita semakin terpuruk. Tapi goncangan dibuat Allah diizinkan seringkali terjadi untuk membangunkan iman kita, memurnikan iman kita, dan membuat kita tahu ada berkat-berkat yang luar biasa yang disediakan Tuhan bagi kita. Oleh karena saya terus dorong untuk setiap saudara, jangan gelokro saudara. Jangan izinkan imanmu sekarang sedang dalam keadaan-keadaan yang sangat terpuruk. Ataupun sedang mengalami satu keadaan yang semakin merosot. Mari bangkitkan seperti Daud saya sampaikan kemarin. Daud menguatkan hatinya saudara. Menguatkan hati dan mencari Tuhan sungguh-sungguh. Dan di saat itulah pertolongan Tuhan sungguh-sungguh terjadi. Nah saudara, yang ketiga daripada peristiwa setelah kematian Yesus di kayu salib. Terjadi peristiwa dalam Matius pasal 27 ayat 52. Kita akan baca bersama-sama 52 dan 53. Kita akan baca di situ ayatnya. Dan kubur-kubur terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Haleluya, saudara. Satu peristiwa yang sangat langka. Saudara. Kalau kita mengadakan acara penguburan buat keluarga atau mungkin orang yang kita kenal. Saudara. Yang terjadi setelah kita kuburkan selesai semuanya ada air mata dan kemudian tidak terjadi apa-apa. Saudara bisa bayangkan seandainya saja saudara. Kita menguburkan seseorang kemudian setelah didoakan amin. Tiba-tiba seluruh kuburan di sekitar kita ini bergerak saudara. Dan kemudian muncullah pribadi-pribadi orang-orang yang bangkit. Saya mau tanya, kira-kira saudara lari atau mengucap syukur saudara? Saya percaya kita akan lari, kita akan bilang setan dan semuanya. Jadi kacau acaranya saudara. Tapi ini yang terjadi. Saat Yesus menghembuskan nafasnya, menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya. Fenomena yang terjadi yang dahsyat dan barangkali tidak pernah terjadi hari-hari ini atau bahkan setelah itu. Kubur terbuka. Orang-orang kudusnya bangkit, saudara. Apa artinya dengan keadaan yang ada hari ini, saudara? Paskah hari kebangkitan. Kuasa kebangkitan itu tidak hanya sekedar retorika. Hanya sekedar khotbah-khotbah kosong, saudara. Khotbah-khotbah yang hanya menghibur telinga-telinga kita yang mungkin hanya sekedar ingin dengar kabar-kabar baik biasa saja. Tetapi ini bukan lagi waktunya untuk itu, katakan amin. Ini waktunya saudara kita mengalami satu momen yang benar-benar seperti yang terjadi pada saat Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya. Kubur terbuka. Apa artinya? Ada satu kebangkitan, saudara. Kebangkitan orang-orang percaya. Saya bersyukur sekali lagi, gereja kosong, saudara. Gereja kembali ke rumah-rumah.
Saya berdoa dan percaya kubur-kubur rumah tanggamu, pemakaman ataupun tempat-tempat pemakaman orang-orang mati di rumah tanggamu itu karena di sana mati semua. Pujian penyembahan mati tidak ada di rumah. Doa-doa tidak ada lagi di rumah. Pembacaan Alkitab tidak ada di rumah. Fellowship tidak ada di rumah. Saudara. Semua dibawa ke gereja. Hari ini gereja mati. Artinya Yesus menyerahkan nyawanya. Supaya apa? Rumah-rumah yang adalah semula kuburan-kuburan orang-orang percaya menjadi berbangkit, berubah. Saudara. Terjadi sesuatu yang terbuka, rumahmu terbuka, kuburan rumahmu terbuka. Dan kau mulai tahu siapa engkau. Engkau adalah orang-orang benar, orang-orang kudus, orang-orang percaya. Yang mulai dibangkitkan oleh kuasa itu. Saudara. Saya membayangkan iblis benar-benar kecangar luar biasa. Dia bersuka cita karena gereja tutup. Saudara. Gereja kosong. Gereja tidak ada lagi pujian penyembahan dan tidak ada lagi doa, tidak ada pembacaan firman, tidak ada khotbah-khotbah. Dia pikir selesai kekristenan, selesai semua rencana-rencana Tuhan. Tetapi dia lupa pandemi COVID-19 ini justru membangkitkan orang-orang percaya yang ada di rumah-rumah dan keluarga-keluarga. Bangkit menjadi satu kegerakan yang luar biasa. Yeskiel 37. Saudara kita baca di situ ayat yang ke-12-14 saja. Saudara baca secara lengkap di situ bagaimana Yeskiel diperintahkan oleh Tuhan untuk bernubuat terhadap tulang-tulang kering. Yang sangat kering, saudara. Yang sudah tidak ada lagi harapan. Mungkin 1 bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, rumah tanggamu, keluarga-keluarga, banyak keluarga-keluarga yang sudah hopeless, tidak ada harapan. Tidak mungkin ada pemulihan. Sudah dikerjakan banyak hal untuk dipulih-pulihkan tapi tetap tidak bisa pulih. Bahkan semakin terpuruk, semakin luar biasa masalah-masalah yang dihadapi. Tapi saya mau beritahu kabar baiknya, tunggu sebentar saudara. Yeskiel diperintahkan untuk bernubuat terhadap tulang-tulang kering itu. Dan kita tahu kisahnya, bagaimana tulang kering ini mulai bergerak, bersambung satu dengan yang lain. Mulai bergerak, saya melihat hari-hari ini saudara, di seluruh bumi mulai bergerak. Orang-orang Kristen mulai bergandeng tangan. Oh, bahkan dengan agama-agama lain. Artinya semua kita yang percaya adanya Tuhan, kita mulai sujud. Presiden-presiden, negara-negara semua berdoa, mencari wajah Tuhan, bersatu hati, bergandeng tangan. Saudara, ini tidak pernah terjadi dalam sejarah umat manusia sampai hari ini. Sedang terjadi salah satu kegerakan kebersamaan, tidak lagi pandang gereja apa, tidak lagi pandang denominasimu apa, sinodemu apa. Hari-hari semua sedang bergandeng tangan, saudara. Tapi Yeskiel terus suruh bernubuat supaya ada otot. Otot bicara soal kekuatan. Setelah dengan doa bersama, rumah tangga mulai ada kekuatan, otot-otot rohaninya mulai tumbuh. Saudara. Dan kemudian bernubuat juga untuk daging tumbuh. Saudara. Supaya kelihatan, mulai benar-benar kelihatan. Imanmu mulai kelihatan, bisa dilihat tetangga kiri kananmu. Saudara. Kalau mungkin 1-2 bulan yang lalu, kamu terlalu sibuk di gereja. Sampai tetanggamu tidak kenal kamu. Saudara. Tidak bisa lihat Kristus dalam hidupmu. Tapi hari ini mau tidak mau, saudara harus kumpul balik lagi ke komunitas lingkunganmu. Mulai tumbuh, kelihatan ada sesuatu yang berbeda. Mereka boleh melihat sekarang bedanya orang-orang percaya dan bukan orang yang tidak percaya. Hari ini saya melihat teman-teman FA mulai bergerak membantu, menolong dengan banyak orang di sekitarnya. Tidak kenal, tidak dikenal, semua ditolong, dibantu. Saudara, kegerakan ini jangan berhenti. Jangan hanya untuk mencari pencitraan. Tapi untuk menjadi sesuatu langkah yang benar-benar tulus dari hati kita. Sebagai bukti adanya daging yang tumbuh. Yang bisa menyatakan bahwa benar ada sesuatu yang itu. Tapi nyawanya belum, nafas hidupnya belum. Kemudian Yeskiel bilang, Tuhan bilang kepada Yeskiel, bernubuat untuk nafas hidup. Nafas hidup mulai dinubuatkan, mulai muncul sudah. Mulai
hari ini saya khotbah, saya bernubuat untuk nafas hidup. Rumah gereja rumah, ataupun rumah gereja di sana, keluarga-keluarga di rumah. Kamu mulai hidup, kamu mulai bangkit, kamu mulai bergerak, kamu mulai mengerjakan apa yang sudah Tuhan perintahkan dalam hidupmu. Ini waktunya, saudara. Tulang-tulang kering itu dikatakan menjadi tentara yang sangat besar. Menjadi prajurit Kristus yang sangat dahsyat. Yesaya 37 ayat 12, 14, saudara. Yesaya 37, 12, 14. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali. Dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, ajaib. Dibangkitkan, dibuka dari kuburnya. Dari dalam. Bukan dipaculin saudara, dipaculin dari luar. Kemudian tidak. Tapi ada kuasa yang dari dalam. Artinya Roh Kudus ada dalam hidupmu. Roh Kudus akan membangkitkan kamu. Roh Kudus akan membuat rumah tanggamu menjadi sesuatu yang bergerak dan kemudian hidup dan menjadi kehidupan yang baru. Mujizat hari ini bukan sekedar mujizat kesembuhan. Barangkali itu masih perlu, tapi bukan yang terpenting. Tapi mujizat yang paling penting hari ini yang kita perlukan adalah mujizat kehidupan. Kehidupan yang membawa kebangkitan. Katakan amin. Berdoa saudara. Minta sungguh-sungguh mujizat kehidupan itu mengalir. Roh kehidupan itu memenuhi hidup kita. Dan membangkitkan sesuatu yang ada dalam hidup kita. Setelah kubur terbuka. Dikatakan tadi orang-orang kudus. Siapa orang-orang kudus? Tentu orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Yang dipimpin oleh Roh Kudus. Yang diurapi oleh Roh Kudus, saudara. Dan kalau saudara kembali ingat kisah Rasul pasal yang kedua. Ayat yang ke-17 sampai dengan 21. Mari kita akan baca. Nubuatan dari Nabi Yoel yang kemudian diucapkan lagi oleh para murid pada zaman jemaat mula-mula. Dalam kisah para Rasul 2 dikatakan demikian. Sama-sama kita baca saudara. Ayo 1, 2, 3. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah bahwa aku akan mencurahkan rohku atas semua orang. Garis bawahi semua orang. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi. Darah dan api, kumpulan-kumpulan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita. Bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan. Hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Puji Tuhan. Saya percaya dengan kondisi yang seperti ini. Orang Kristen tidak lagi bergantung kepada pendeta. Tidak lagi mengandalkan Pak Pendeta gembalanya. Tidak mengkultuskan pribadi demi pribadi lagi. Tetapi engkau butuh Roh Kudus. Makanya mari saudara, Roh Kudus diberikannya buat kita. Tuhan Yesus pernah mengatakan lebih baik aku kembali pada Bapakku. Supaya Bapakku mengutus, memberikan kepadamu roh kehidupan. Roh kebenaran. Roh yang memberikan kekuatan dan pertolongan dan penghiburan bagimu. Yaitu Roh Kudus saudara. Hari ini saya percaya rumah tangga, dengar baik-baik. Engkau saat engkau sungguh haus lapar, tiba-tiba Roh Kudus akan dicurahkan atas rumah tanggamu. Anak-anakmu, teruna-terunamu, remaja-remaja, anak-anakmu, hamba-hambamu. Dan engkau sendiri akan dipenuhi Roh Kudus. Makanya saya dorong orang-orang tua, saudara-saudara yang penuh Roh Kudus. Mulai pakai berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru, berglosolali. Saudara, minta supaya kuasa Roh Kudus itu dicurahkan atas keluarga demi keluarga, rumah tangga saudara.
Sehingga saya percaya saudara, ini pekerjaan akhir zaman. Atau pekerjaan terakhir daripada gereja Tuhan. Kalau gereja Tuhan sudah bisa dilepas dan masuk kepada keluarga rumah-rumah. Saya percaya tugas kita sebagai gereja dalam arti kata yang ada hari-hari ini. Rasanya sudah selesai saudara. Karena rumah-rumah menjadi pusat-pusat kegerakan-kegerakan yang baru. Di mana roh Tuhan bekerja secara dahsyat. Sehingga tidak akan heran kalau ada mujizat-mujizat terjadi. Lingkunganmu, tetanggamu yang sakit kau doakan tiba-tiba terjadi kesembuhan. Oh, dan ada orang-orang yang sedang mengalami keterikatan, saudara doakan tiba-tiba kelepasan terjadi. Dan mujizat-mujizat yang lain juga semuanya yang terbaik akan Tuhan berikan atas hidupmu karena Roh Kudus memimpinmu, saudara. Dan dikatakan orang-orang kudus ini yang sudah bangkit ini, kemudian dikatakan pergi ke Yerusalem, memberitakan Injil, saudara. Memberitakan kebangkitan Kristus. Tadi dikatakan pada saat Yesus bangkit, orang-orang kudus ini akan berjalan, bergerak untuk memberitakan kehidupan, memberitakan kebangkitan. Saudara, akan ada satu kebangunan rohani yang luar biasa. Hamba-hamba Tuhan yang saya dengar saudara hari-hari sedang menubuatkan itu. Bahwa akibat keadaan hari-hari ini yang sukar ini, justru ini cara Tuhan. Untuk membangkitkan sesuatu kebangunan rohani yang baru. Yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Dan yang belum pernah dan bahkan mungkin tidak akan pernah terjadi di hari yang berikutnya lagi. Ini waktu yang baik saudara. Akan terjadi penginjilan besar-besaran. Yang dipimpin secara langsung oleh Roh Kudus. Kita tidak lagi butuh pendeta yang hebat-hebat. Kita tidak lagi butuh hamba-hamba Tuhan yang tersohor. Yang mungkin punya nama-nama besar. Tidak. Tapi semua orang percaya karena Alkitab bilang orang percaya tanda-tandanya akan menyertai orang percaya, mereka tumbang tangan pada orang sakit sembuh. Ini akan terjadi. Kalau dulu kita ngomong begitu sepertinya sloganitis, hanya sekedar retorika. Jemaat tetap duduk nyaman di gereja-gereja. Pikirnya itu tugasnya pendeta, mendoakan orang sakit. Tapi hari-hari ini saya mau percayakan bahwa tidak lagi begitu polanya. Tetapi orang-orang percaya yang sungguh-sungguh percaya. Saudara. Karena banyak orang Kristen barangkali yang tidak percaya sungguh-sungguh. Tetapi orang yang Kristen yang sungguh-sungguh dipimpin Roh Kudus. Tanda-tanda ajaib akan menyertai hidupmu. Tidak hanya bicara soal rohani, tapi soal ekonomi, soal sosial, soal budaya, dan soal-soal yang lain. Saudara, ini waktu yang ajaib luar biasa. Belum pernah kita lihat kejadian yang seperti ini. Bagaimana virus corona ini benar-benar sudah memporak-porandakan sendi-sendi daripada kekristenan termasuk orang-orang yang percaya. Ini dicungkir balikkan semua saudara. Sehingga saya juga berdoa buat hamba-hamba Tuhan. Yang tentu yang sudah senior, yang sudah besar-besar. Relakan, rilis jemaat-jemaatmu untuk kembali ke rumah-rumah saudara. Untuk kembali mereka benar-benar menjadi satu kekuatan yang dahsyat yang Tuhan akan kerjakan. Seluruhnya bergerak, seluruhnya tidak ada yang tidak bergerak. Semuanya bergerak sudah. Inilah the greatest revival, the greatest evangelism. Penginjilan besar-besaran sedang terjadi. Akan terjadi sampai Tuhan Yesus datang. Saudara, yang keempat, peristiwa yang keempat adalah terjadinya satu gelombang pertobatan. Coba kita baca dari Matius 27 ayat 54 dan 55. Matius 27, 54 dan 55. Dikatakan demikian, kepala suku dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh ia ini anak Allah. Dan di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Setelah kita tahu siapa prajurit, pasukan itu bicara soal jumlah yang besar yang ikut menyalibkan Yesus. Yang ikut setuju membunuh Yesus. Tapi pada saat Yesus menyerahkan nyawanya, terjadi gempa bumi, terjadi masa sulit seperti ini. Pandemi COVID-19. Gempa bumi, goncangan yang begitu dahsyat. Goncangan rumah tangga, goncangan hubungan, goncangan ekonomi,
goncangan secara sosial, macam-macam terjadi. Karena di dalam Ibrani pasal yang ke-12, saudara kita tahu, di situ dituliskan bahwa sekali lagi Tuhan akan menggoncangkan. Pernyataan sekali lagi itu artinya bukan cuma sekali, tapi apa saja yang bisa digoncangkan akan digoncangkan supaya yang tidak tergoncang itu tetap tinggal selama-lamanya. Artinya membuktikan bahwa orang yang tidak tergoncangkan itulah orang yang hidup dalam kuasa Tuhan yang ajaib. Oleh karena itu saya mau dorong saudara, jangan izinkan goncangan ini membuat saudara terjatuh, membuat saudara jauh dari Tuhan. Karena masa depan kita sungguh-sungguh luar biasa. Tuhan sedang kerjakan hal-hal yang dahsyat. Akan terjadi gelombang pertobatan, prajurit-prajurit, orang-orang yang kuat-kuat tiba-tiba bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Hari-hari ini kita juga sedang lihat saudara. Bagaimana orang-orang hebat, orang-orang kuat, orang-orang yang semula rasanya kita, dia orang yang luar biasa. Semuanya bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Ya, ini luar biasa, tidak lagi melihat agamamu apa, latar belakangmu apa, sukumu apa. Semua orang bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Dan ini sedang terjadi di seluruh dunia. Di Italia, di Brasil, di Eropa, di Indonesia juga sedang terjadi. Tuhan sendiri yang mengadakan penginjilan ini sudah. Tuhan sendiri yang sedang melakukan pertobatan-pertobatan buat orang-orang yang dikasihinya ini sudah. Supaya mereka dipersiapkan untuk sesuatu hal yang dahsyat. Saudara, pertobatan ini membangkitkan orang-orang yang biasa. Orang-orang yang mungkin tidak dianggap, orang-orang yang sederhana. Tadi dikatakan ada wanita-wanita yang mengiringi Yesus. Orang Tuhan pakai hari-hari bukan orang yang hebat-hebat. Tapi orang yang biasa-biasa, orang yang hatinya menghamba sungguh-sungguh. Kita lihat 1 Korintus 1 ayat 26 sampai dengan 31. 1 Korintus 1 ayat 26-31 dikatakan ingat saja saudara-saudara. Ingat hamba-hamba Tuhan yang besar hari ini saya mau beritahu. Ingat siapa engkau sebelumnya. Jangan sombong, jangan arogan. Kita dari mana diambil saudara harus ingat. Kalau engkau juga sudah diberkati Tuhan menjadi orang yang kaya berhasil. Ingat saudara. Ingat dari mana engkau diangkat. Bagaimana keadaanmu ketika kamu dipanggil, kamu diselamatkan menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun, siapapun namamu, siapapun kedudukanmu dan apapun statusmu yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti kata tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah dalam Tuhan. Artinya saudara mengenal Tuhan, saudara dikenal oleh Tuhan. Saudara, ini bukan waktunya lagi untuk sombong-sombongan. Ini bukan waktunya lagi untuk meninggi-ninggikan diri kita. Ini bukan waktunya lagi untuk bermegah-megahan. Oh, aku punya gereja yang besar, aku punya suara yang hebat, aku punya tim musik pujian yang luar biasa, aku punya jemaat yang banyak. Saudara, tidak ada gunanya lagi sekarang. Hanya Tuhan yang layak dimegahkan, ditinggikan. Dan orang-orang yang seperti inilah akan Tuhan pakai untuk satu gelombang pertobatan yang terakhir, saudara. Makanya mari rendahkan dirimu, ingat siapa engkau. Engkau ini cuma debu. Engkau ini hanya debu, saudara. Jangan pernah sombong, jangan pernah arogan, saudara. Tuhan yang layak ditinggikan. Tuhan sudah memperlengkapi orang-orang ini dengan cara yang luar biasa. Orang-orang biasa ini diperlengkapi dengan cara yang luar biasa. Saudara. Satu tadi dipenuhi Roh Kudusnya, tapi juga disertai oleh kekuatan Allah yang dahsyat. Yang tidak akan bisa terkalahkan. Bukan karena kita yang hebat, tapi Tuhan yang hebat. 1 Yohanes 4 ayat 4 menyatakan kepada kita, saudara. Siapa kita? Bahwa roh yang di dalam kamu
Atau kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Perhatikan baik-baik. Engkau berasal dari Allah. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Saudara, nabi palsu ini bukan menunjuk pada orang. Oh pendeta ini nabi palsu. Oh hamba Tuhan itu nabi palsu. Oh bisnismen itu nabi palsu. Bukan. Ini bisa soal satu sistem nilai hidup. Kesombonganmu itu nabi palsu. Ketamakanmu itu nabi palsu. Saudara. Dan banyak nabi-nabi palsu. Dan itu hanya dikalahkan oleh roh yang lebih besar yang ada dalam kita. Satu ayat lagi saudara. Dari 2 Raja-Raja 6 ayat yang ke-16. Saudara, ada kisah yang sangat luar biasa. Kisah bagaimana Elisa dengan bujangnya. Dikepung oleh pasukan yang begitu besar. Pada saat pagi hari mereka bangun dan melihat pasukan musuh yang begitu besar sudah mengepung mereka. Bujang Elisa ketakutan. Tuhan, mati kami Tuhan. Kami mati kali ini. Tapi Elisa bilang, jangan takut. Yang menyertai kita lebih banyak. Jawab 16, jangan takut. Sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Dan kemudian mata bujang ini dicelikkan dan melihat pasukan-pasukan berapi di sekitar mereka. Ternyata jumlahnya lebih besar daripada musuh-musuhnya. Saudara, orang Kristen harus bisa melihat itu. Ya, di depan kita ada persoalan yang besar. Penularan COVID-19 ini sungguh sedikit menakutkan, menggoncangkan. Tapi saya mau beritahu, ada hal-hal yang lebih besar yang Tuhan sedang sediakan di sekitar kita. Hal-hal yang lebih berharga. Makanya mari selesai. Soalnya jangan bicara lagi soal mengenai COVID-19 ini. Sudah cukup banyak, saya lihat banyak orang pintar-pintar sekarang bicara soal virus corona. Lebih pintar dari dokter-dokter bahkan. Karena terima informasi yang begitu lengkap, begitu macam-macam. Ya, sehingga itu sudah cukup. Saudara. Saya bilang sudah cukup. Ini waktunya kita bicara mengenai Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin. Ini waktunya kita bicara mengenai pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Ini waktunya untuk kita menyatakan bahwa Tuhan dalam rancangan yang sempurna, yang dahsyat ini sedang membangun atau membawa satu kegerakan baru. Gelombang baru, yaitu keselamatan bagi jiwa-jiwa. Ayo saudara, tidak ada waktu lagi untuk kita. Saya nggak tahu apakah kalau kita santai lagi, kita nunggu lagi gelombang yang akan datang. Saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu ini gelombang yang sangat dahsyat. Yang bisa kita pakai untuk melihat kerinduan kita tercapai. Yaitu pertobatan, keselamatan jiwa-jiwa. Dan munculnya gereja yang sebenarnya di tengah-tengah umat Tuhan. Dan pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus dinyatakan secara dahsyat. Mari, Paskah ini saya tidak tahu apakah menjadi Paskah terakhir buat orang Kristen, saya nggak tahu. Tapi barangkali ini kesempatan yang sangat-sangat terbaik. Jangan lewatkan saudara. Barangkali tidak ada kesempatan Paskah yang berikutnya, saya nggak tahu. Tapi ini waktu yang baik. Ini saat-saat yang baik saudara, untuk kita melihat dengan cara pandang Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan berkati umat-Mu, berkati kami semua. Untuk melihat hal ini bukan hanya sebatas khotbah-khotbah saja. Pengetahuan yang menambahkan pengertian kami, tetapi merubah hati kami. Membalikkan hati kami, bahkan mengangkat selubung-selubung yang menutupi hati kami selama ini. Karena kami tahu Tuhan, selama ini kami dibodohin. Kami selama ini hanya diajak hal-hal yang biasa-biasa. Tapi kalau hari-hari ini oh izinkan terjadi adanya pandemi ini. Tuhan, kami percaya ada rancangan Tuhan yang besar terjadi. Dan harus terjadi di tengah-tengah kami. Berkati jemaat-jemaat-Mu di rumah-rumah. Bangkitkan jemaat-jemaat ini. Rumah-rumah keluarga-keluarga kami menjadi tempat pujian penyembahan. Pusat-pusat kehidupan ilahi yang dahsyat terjadi di sana. Aku berdoa dan berkata-kata. Tulang-tulang kering, Engkau bangkit, Engkau hidup, Engkau bergerak, dan Engkau mengerjakan apa yang Tuhan sedang ingin Engkau kerjakan hari-hari ini. Kurabakata kasikaramata. Untuk pertama kalinya, saudara-saudara, perjamuan kudus
dilakukan di rumah-rumah pada hari Paskah. Dan biarlah saudara-saudara merasakan bahwa hadirat Tuhan ada di rumahmu, ada di hatimu saat ini. Sehingga engkau benar-benar boleh merasakan kemenangan yang sudah Tuhan berikan. Hari Jumat Agung yang lalu, seperti pada saat murid-murid itu ketakutan. Mereka tercerai-berai karena Tuhan yang ditunggu-tunggu sebagai raja atas bangsa Israel saat itu ada di atas kayu salib. Mereka ketakutan, saudara-saudara. Mungkin beberapa waktu ini kita juga merasakan hal yang sama. Tetapi hari ini kita punya Allah yang sudah mengalahkan maut. Kita punya Allah yang hidup, saudara. Yang sungguh-sungguh hidup. Kita tidak menyembah Allah yang mati. Tapi Allah kita sudah mengalahkan kematian. Sehingga tidak ada lagi yang membuat kita takut. Yang tidak ada satupun yang membuat kita menyerah hari ini. Tapi kita bangkit keluarga-keluarga. Sehingga ada penyembahan di dalam rumah tanggamu. Keluarga yang berantakan dipulihkan. Anak-anak kembali kepada orang tua. Sebab Tuhan itu hidup. Ada hari esok. Jangan kau pernah menyerah. Mungkin saat ini kau kehilangan pekerjaan. Kau kehilangan penghasilan. Tapi sekalipun Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Bahkan pada saat kita berdosa, Dia rela mati untuk menanggung dosa-dosa kita. Dan saat ini kemenangan sudah saudara dan saya miliki. Jangan takut, engkau bisa, aku bisa menghadapi semua persoalan. Karena kita punya Allah yang hidup. Haleluya, sebab Dia hidup ada hari esok. Tepuk tangan yang beriak buat Tuhan kita. Sebab Dia hidup. Semua bangkit berdiri. Sukacita di dalam Tuhan adalah kekuatan kita, saudara. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Ya, katakan. Sebab Dia hidup. Itulah yang kita sembah, pribadinya. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Semua memegang tanganmu. Ada hari esok, ada hari esok. Sungguh ada bagimu. Sukacita di dalam Tuhan adalah kekuatan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bangkitkan sukacitamu. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Semua menari, semua menari. Ada hari esok, ada hari esok bagimu.
Tuhan. Semua bersuka-cita di dalam Tuhan. Saudara-saudara di rumah, mari kita bersuka-cita dan katakan sekali lagi, dia hidup. Once again. Kuasa bagi depanmu ada di tangan Yesus. Hidup jadi berarti sah dia hidup. Katakan hidup jadi berarti sah dia hidup. Yesusmu hidup. Angkat tangan saudara sambil bergandeng tangan di tengah-tengah keluargamu. Aku mau memberkati. Aku mau bernubuat bagimu. Rumah tanggamu diberkati. Rumah tanggamu akan tetap kokoh kuat. Penjagaan perlindungan Tuhan menjagai setiap rumah tanggamu. Masa depan rumah tanggamu akan tetap berjalan. Jangan takut kata Tuhan. Yang menyertaimu lebih banyak daripada apa yang ada di sekitarmu. Yang ada di dalammu lebih besar dari apapun juga. Roh Kudus itu menyertai engkau. Terus bergerak, terus jadikan rumah tanggamu tempat yang paling berbahagia, paling membahagiakan, paling dahsyat di muka bumi ini. Jadikan keluargamu tempat di mana kuasa Tuhan itu tercurah, dinyatakan, kemuliaan Tuhan terjadi atas rumah tanggamu. Sehingga setan pun tidak akan pernah bisa mencuri sedikit pun dari apa kekayaan rumah tanggamu. Diberkati engkau semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, tetap berdiri teguh, tetap percaya. Bagimu tidak ada yang mustahil. Bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Kamu tetap berdiri teguh, tetap rumah tanggamu kuat, tetap rumah tanggamu diberkati, tetap kekuatan Allah ada di dalam rumah tanggamu. Kirala mata karabasya karabata karamata karamu. Hirabata shekere de. Horabashekera mata karamana marabarabaraba. Pemerintahan Allah ada di dalam rumah tanggamu, ada di hidupmu. Kerajaan Allah ada di dalam hidupmu, ada dalam rumah tanggamu. Kehendak Allah ada dalam hidupmu, ada dalam rumah tanggamu. Kemuliaan Tuhan ada di dalam hidupmu dan rumah tanggamu. Kekuatan Tuhan ada dalam rumah tanggamu dan hidupmu. Kasih Tuhan ada dalam hidupmu dan rumah tanggamu. Sikina glory, kemuliaan Tuhan ada dalam rumah tanggamu. Sikina glory terjadi. Sikina glory terjadi. Kemuliaan Tuhan turun atasmu. Kemuliaan Tuhan turun atasmu. Terus bahasa roh, ambil waktu sebentar. Sampai penuh kemuliaan itu. Sampai penuh kemuliaan Tuhan. Sampai penuh kemuliaan Tuhan. Pribadi lepas pribadi. Sampai penuh. Kira lama kara masyekir. Gora masyekir abataka. Gora masyekir abataka. Gora masyekir Gora masyekir abataka masyekir. Gora masyekir. Jesus, biarlah setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan tidak ada nama lain di kolong langit ini, di bawah kolong langit ini yang olehnya manusia diselamatkan selain nama Yesus Kristus Tuhan saja. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Yes, Lord. Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat datang menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku.
Mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan menyerang aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Tuhan melindungi aku dalam bait-Nya. Pada waktu bahaya, Ia menyembunyikan aku dalam pondok persembunyiannya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi lawanku di sekelilingku. Dan di dalam rumah Tuhan, aku mau memuji-muji dan bermazmur bagi Tuhan. Bersorak-sorak, berseru demi nama Tuhan. Dialah Allah keselamatan kita, Dialah Allah batu penjuru kita, Dialah gunung batu kita, tempat perteduhan kita, tempat perlindungan kita. Jangan takut, jangan gentar. Tuhan menyertai engkau dan aku sampai selama-lamanya. Kemuliaan hanya bagimu saja. Sorak-sorak tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Angkat suaramu, katakan, angkat tanganmu, angkat wajahmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Sungguh Tuhan. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala. Tuhan yang memerintah, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Tuhan yang memerintah, Tuhan yang memerintah. Nah Tuhan, pemerintahan-Mu tegak atas hidup kami. Raja. Mari sama-sama doa Bapa kami bersama saya. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka tangan saudara, berkat Tuhan turun atas hidupmu. Berkat Bapa, Putra, Roh Kudus menyertai hidupmu kemanapun kau pergi. Tuhan menopangmu, Tuhan menjagai, Tuhan berperang bagimu, bahkan membela segala perkara-perkaramu. Tuhan membuka jalan bagimu, Tuhan memberi hikmat bagimu, Tuhan memberi kemenangan bagimu. Sehingga apapun yang kau buat dengan tanganmu, Tuhan jadikan kau berhasil dan beruntung. Rumah tanggamu diberkati, pernikahanmu diberkati, keluargamu diberkati, anak mantu cucumu diberkati, orang-orang tuamu diberkati, bisnismu diberkati, tokomu diberkati, perusahaanmu diberkati. Dan apa yang kau kerjakan sungguh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan semua orang boleh mempermuliakan nama Tuhan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anugerah Tuhan bagimu dan bagi rumah tanggamu selama-lamanya. King of Majesty. Mari tepuk tangan saudara-saudara yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita bersuka-cita bersama. Haleluya. Ayo semua sama-sama menari. Semua di rumah semua menari. You know that I love
love you, you know that. I want to know you so much more than I had before. These words are from my heart. These words are I made up. I live for you. I am devoted to you. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Jesus, 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 you are Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Pemain musik berdiri, menari. Ayo pemain musik. You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I had before. These words are from my heart. These words are I made up. I live for you. I am devoted to you. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Jesus, 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 you are Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Forever, King of majesty, King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Jesus, Jesus, you are Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Hallelujah. And forever and ever I give my praises to you. My praise to you. And forever and ever I give my praises to you. Selamat Paskah. Selamat Paskah. God bless you all. Selamat Paskah. God bless you all.